yang dimainkan itu judulnya Brage, karangan Pak Sopwan. Nah, banyak kita dengar di radio atau kita tonton di TV itu lagu-lagu dari berbagai macam daerah kan. Nah, kalau kita ngeliat di internet ada lagu Brage, lagu daerah Belitung. Kalau ada tulisan NA, tidak diketahui siapa penciptanya. Belaulah membuat figura di depan rumah, Sopwan AR. Kita kelakarkan belau. Apa Pak kabar? Alhamdulillah, hanya kurang fit badan ini. Kurang fit badan. Ya. Hari ini nak berobat ke rumah sakit. Ini kita nyelang sedikit. Alhamdulillah belau lagi dapat berkuat. Ini umur berapa sekarang? Ini umur berapa sekarang? Umur itu 67 tahun 9 bulan, hari ini 3 hari. Tanggal 22 November 1954. Sopwan AR, aransemen Margono. Lengkap kan notasinya. Kalau di festival atau lomba lagu kerap ini dimainnya. Tapi kan kadang-kadang pengarangannya kadang-kadang orang tidak disebutkan kan orang gitu. Ya. Siapa kamu terinspirasi untuk menciptakan lagu Brage? Ya. Tahun 1977 aku menjadi guru pegawai negeri sipil, calon CPNS namanya. Iya. Beberapa bulan aku bertugas di situ. Aku dipanggil oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung. Bidang kebudayaan dalam hal ini adalah Pak Margono HS. Jadi beliau minta aku untuk mengikuti pelatihan guru seni musik sebelitung itu. Pelatihnya itu adalah Pak Margono HS sendiri, kemudian Pak Abdul Hadi, kemudian Pak Jamaluddin Jemaris. Di samping itu membentuk musik, ensemble musik. Lalu akhir daripada kegiatan itu adalah kewajiban tiap-tiap peserta menciptakan lagu. Bukan guru saja, jadi dari sanggar-sanggar, kemudian dari artinya di band, ada dangdut gitu. Menciptakan lagu itu tidaklah susah, kata Pak Jamaluddin, kata juga almarhum Pak Abdul Hadi. Misalnya kita membuat lagu tidak usah lebih dari 3 not. Misalnya do re mi misalnya kata beliau. Jadi 3 not itulah diolah. Kalau kita telah menciptakan lagu seperti itu, kita tinggal ngisi syair. Kupu-kupu misal, kupu-kupu yang lucu. Kemudian keduanya adalah kewajiban kita untuk tepat membaca notasi. Do re mi fa aja tuh diulang-ulang. Ya, do re mi fa. Saya lanjutkan. Anak sampai ke bawah pula diacak. Begitu balik ke rumah, artinya pelatihan esok hari ya. Malam teh berpikirlah sehari itu malam-malaman. Apalah ya kira-kira. Nah, terbuatlah aku kan lagu Brage ini. Itu lagu pertama itu. Aku ingat masa lalu, masa kecil waktu kan almarhum bapak dulu ikume dah. Jadi kalau udah belum nebas udah ini nunung udah makan. Jadi terinspirasi itu, bukan arti realita, bukan. Pengalaman masa kecil. Pengalaman masa lalu. Tradisi masa lalu. Ya. Yang aku buat dulu adalah syair. Nah, tinggal bagaimana lagu ini konsumsinya untuk siapa. Aku lebih banyak konsumsinya adalah untuk dunia pendidikan gitu. Kemudian yang nyanyikannya kategorinya ada klasifikasinya apa. Apakah
Kemudian dalam menciptakan lagu itu kata Bapak almarhum Abdul Hadi, kita harus memiliki 3 poin. Yang pertama, lagu itu memiliki pesan pada masyarakat. Kemudian yang kedua, memiliki kesan. Jadi pesan, kesan. Kemudian yang ketiga, memiliki kemudahan. Mudah orang nyanyi, tak payah. Macam lagu beragi kan. Nah, pesannya bahwa inilah tradisi kita, orang Belitung, yang harus kita pertahankan. Makan ramai-ramai, keluarga semua macam pakai diamparkan. Jawa Barat nama Ngaliwet, kita nama berage, lah berage. Ngampar juga. Jadi pakai tikar gitu. Kalau lah berage, kalau Jawa Barat enggak, pakai daun pisang panjang. Semua ngumpul kan, bapak anak. Disitulah menimbulkan pertama keakraban keluarga. Kedua adalah di situ timbul rasa kasih sayang antara orang tua kan anak kan cucu. Jadi di situ aku terpikir. Nah begitu selesai itu 2 bait aku terpikir apa lanjut ya. Gitu. Ampar tikar beransai, cara berage du Belitung, apa musim langetam, anak cucu ngumpul semua itu bait pertama. Duduk beramai-ramai, ngadap rezeki sama-sama. Rasa gembira sekeluarga, kayakan letih ndak terasa. Nah udah itu nak apa lagi? Nah, pergi lakukan Pak Margono. Nggak susah Pak, cuma tinggal nambah berage itu, berage lah berage itu ulang. Yang nambah ini nih apa? Berage. Nah, berage lah berage. Ya, saran dari almarhum Pak Margono. Nah, kalau ibarat seseorang yang baru lahir, berjalan jalum kan. Jadi notasi. Nah ternyata di pengalaman seni musik tuh di ini ada kaden Kaden itu jatuh titik bas. Mana kan aku ngerti itu dulu. Ikam sekolah di mana sih benar? Aku PGA, SPG. Enggak ada SPG. Enggak ada ilmu musik. Enggak. Dapat dari mana? Enggak ada. Itu hanya aku suka ngikut. Pop singer aku ikut. Itu kan. Kemudian paduan suara PG anak guru-guru aku ikut. Nah itu Pak Margono ngelihat, oh ini kalau orang ini punya bakat. Kan itu aku diajak. Nah, kemudian beliau nak mencari kader. Kader di Belitung. Nah, belajar. Jadi tinggal memberi pengetahuan kan. Nah, jadi aku diikutkan lah. Itu di Belitung ini lebih 5 kali ikuti pelatihan musik. Pertama kali Gita Bahana Nusantara di Belitung itu di bawah TPI loh, Televisi Indonesia. Siti Hardianti Indah Rukmana kan. Jadi beliau libatkan aku dalam kegiatan itu untuk bagaimana menyeleksi anak-anak untuk mengikuti Gita Bahana Nusantara. Nah di situ makin nambah pengetahuan aku. Kemudian PGRI Kabupaten Belitung dulu mengadakan lomba karaoke. Dulu kerjasama dengan Musika Studio Jakarta. Jadi aku diundanglah ke Jakarta di Musika Studio. Di sana aku banyak bertemu dengan seniman-seniman kondang gitu. Terus Bruri Pesolina, Nokia Kolopaking, Rapika Duri, ketemu itu di Jakarta. Kemudian Chris Dias, Rumi di Musika Studio. Nah di situ kemudian aku bertemu dengan seorang komposer Pak Iting yang ciptaannya itu Inka Kristi nyanyi. Nah, jadi lah bertukar pikiran tentang ciptaan lagu. Nah, di situ aku makin nambah gitu nuansa. Itu bulan Oktober tahun 2009. Aku udah nanya namanya kan. Saya ingin ketemu Pak Sopwan. Saya lah Pak Sopwan. Wah, kebetulan kan. Pak Sopwan kan bikin lagu Belitung. Iya. Kenapa? Ada nggak buku? Ada. Mana Pak Sopwan yang buatan Bapak? Ini.
Asiana nama saya ini saya Begalor ini saya. Ada notasinya. Ada lengkap. Oh, Di termasuk situ berage apa Begalor Begalor? langsung dinyanyi. Langsung Erwin Gutawa tuh menyanyikan lagu itu tapi dengan nene tidak dengan syair. Ah. Nah, dia dinyanyikan wah bagus pesan, enak lagunya kata. Mau tidak salah Mas Erwin Gutawa ya kata. Terkejut aku. Oh. Astagfirullahaladzim gitu. Dia pun senyum-senyum kalau. Saya juga punya adik Mas. Dulu adik saya tuh di Musika Studio Jason Man Mas. Siapa? Din itu adiknya Pak Soban. Iya. Langsung dia nelpon depan aku. Karena dia aku tuh. Halo Mas. Ya Mas kata Din. Din. Saya di Belitung Din. Di mana Mas? Saya di Dinas Pariwisata. Din. Ada kakak kamu ya? Di Dinas Pariwisata. Iya Mas. Siapa dia namanya? Pak Sofwan. Jodoh ini katakan. Lalu ininya singkatnya, Mas, saya minta tolong bisa Mas. Tolong saya titip satu aja lagu Belitung. Tolong diangkat secara nasional. Tapi Ika malah mengerti notasi. Lah, gimana selama ini orang-orang itu mengatakan bahwa not balok itu sulit. Not balok itu malas orang belajar. Kenapa? Sebenarnya bukan karena not baloknya, karena sistem yang menyaji. Orang yang memberikan. Orang yang menyajikan. Padahal not balok itu tidak terlalu sulit. Jadi not balok ya. Not balok itu adalah sebagai pondasinya. Pondasi dari not balok itulah C. C sama dengan do. Jadi coba Mika gali. Mika, ngapalah sebabnya sesuatu itu begini. Nah itu ya. Nah dari situ aku belajar, oh ngapa sebabnya. Nah timbul penemuan pribadi gitu. Diajukan ke pelatihan tadi. C, D, E, F, G. G inilah. G inilah satu kres. G, A, B, C, D, E, pis G. Selalu yang ketujuh yang ditulis. Benar Pak? Benar. Itulah Jadi bukan hafalan. Kita buat sendiri. Oh, ini jadi proses berpikir sebenarnya. Iya. Jadi kita akhirnya menemukan orang dulu ternyata ini tidak sembarang. Di depan teras belau ini ada dua figura. Biasanya orang tuh figura anak wisuda. Nah ini belau karya. Karya di figura. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi biak muda, bagi pencipta baru, bahwa lagu daerah bisa dipakai orang lain asal ada notasi.